Shalom, selamat hari baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada kasih, ada kemurahan, ada anugerah yang kita nikmati di hari baru ini. Mari bersyukur, mari memuji Tuhan, mari mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun kadang-kadang ketika kita bangun itu sudah ingat akan pergumulan, ingat akan masalah, ingat akan kesulitan. Tapi jangan sampai kesulitan dan masalah itu mengaburkan dan mengalihkan fokus kita untuk terus menikmati kebaikan dan merasakan serta meyakini bahwa Tuhan baik dan mengasihi kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita terlebih jauh beraktivitas di hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah memikirkan tentang salah satu ciri atau corak iman yang sehat adalah iman yang bertumbuh semakin dewasa, semakin dewasa, dan semakin dewasa, semakin besar dan semakin kuat. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kalau kita diminta dan didorong, dinasihati untuk bertumbuh, kita punya standar, kita punya acuan, kita punya tujuan pertumbuhan itu seperti apa? Jadi kita harus bertumbuh ke arah mana? Kita akan bertumbuh sampai ke titik seperti apa? Firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan sebelumnya, yaitu Efesus pasal yang keempat. Saat ini saya ingin membacakan ayat 14 dan juga 15 yang berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak karena kita bertumbuh, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita punya fokus, arah, dan tujuan pertumbuhan kita. Kita bukan semakin dewasa semau dan sekehendak kita. Kita berubah sesuai dengan nilai-nilai dunia. Kita bertumbuh dan punya pencapaian-pencapaian yang lain. Bukan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada arah, ada tujuan, ada sasaran pertumbuhan kita, yaitu kita didorong untuk bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala atau pemimpin kita. Jadi kita semua didorong untuk bertumbuh ke arah Kristus. Tujuan pertumbuhan kita adalah kita harus hidup untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita didorong untuk hidup mengikuti Kristus sebagai kepala, mengikuti jalan yang Ia tunjukkan, kemudian menghidupi nilai yang Tuhan hidupi pada waktu Dia melayani dunia, lalu kemudian Kristus adalah tujuan kita yang ingin kita capai. Kita ingin menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah pertumbuhan yang sejati, bertumbuh ke arah Kristus. Kehidupan kita, kasih kita, pikiran kita, perkataan kita, karakter kita, keputusan kita harus semakin serupa dengan Kristus karena Dialah sasaran, karena Dialah tujuan pertumbuhan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus bertumbuh, tapi kita juga harus bertumbuh ke arah Kristus. Artinya, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, belajar dari Kristus, mentaati Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai teladan iman kita. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus menggugah kerinduan kita bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mensyukuri berkat dan rahmat-Mu. Biarlah kasih anugerah Tuhan atas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.